Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 122 ini akan membahas mengenai topik menyesal setelah oversharing. Yorobun pernah nggak menyesal setelah oversharing? Apakah Yorobun tipikal orang yang senang bercerita, senang curhat ke orang lain, tipikal yang terbuka dengan orang lain, atau Yorobun tipikal yang tertutup dan jarang bercerita? Sejujurnya, kalau aku tipikal orang yang kedua. That's why aku bikin podcast dengan tanpa menyebutkan siapa diriku sebenarnya. Aku tuh jarang banget cerita ke orang. Selain karena terbiasa seperti itu, terbiasa mendem apa-apa sendiri, aku juga belum bisa percaya sama orang lain. Entahlah, rasanya masih susah menaruh percaya kepada manusia lain. Tapi ada kalanya aku ngerasa butuh cerita ke orang. Rasanya pengen sharing ke orang lain, ke orang yang aku kenal, ke orang yang bisa aku temui secara langsung. Aku pengen tahu pendapat orang, pengen dapat saran dari orang lain, pengen ngeliat respon mereka gimana kalau aku cerita ini, kalau aku cerita itu. Aku lupa pastinya kapan terakhir kali aku benar-benar cerita ke orang lain, curhat tentang suatu hal secara langsung ke orang lain. Tapi sekilas yang aku ingat dari curhatanku ke beberapa orang tentang hal-hal yang berbeda. Tapi aku lupa ya Rebun. Waktu itu apakah aku yang langsung mulai curhat atau aku dipancing dulu? Oh ya, aku bukan tipikal orang yang suka bercerita ke orang lain, terutama masalah pribadi. Tapi ada kalanya aku kalau dipancing dikit bisa-bisa langsung cerita panjang lebar. Nah, sekilas yang aku ingat, aku pernah cerita hal pribadi, pengalaman pribadi. Udah tuh aku ceritain panjang lebar, tapi endingnya aku ngerasa ada sedikit penyesalan. Satu sisi nyesal karena kenapa aku bisa sebanyak itu menceritakannya. Kenapa nggak ceritain dikit-dikit aja? Kenapa harus sejelas itu? Dan di sisi lain ada timbul rasa sesal karena ngelihat responnya yang biasa aja. Jujur ketika aku bercerita ke orang lain, secara otomatis aku berekspektasi. Aku berharap kalau mereka akan mendengarkanku dan memberikan respon yang baik. Kayak mereka excited atau ya ngelakuin hal-hal yang nunjukin mereka dengerin ceritaku. Ngelihat mereka ekspresif terhadap apa yang aku ceritakan tuh rasanya menyenangkan. Tapi terkadang aku gak mendapatkannya. Aku gak bisa nyalahin mereka. Karena aku yang salah, udah berekspektasi terhadap hal-hal di luar kendaliku. Ya, walaupun dulu pasti ngerasa kesal meskipun dikit karena ngelihat kayak mereka lempeng-lempeng aja gitu pas dengerin ceritaku. Apakah ceritaku gak menarik atau akunya yang gak penting buat mereka? Tapi belakangan ini aku belajar satu hal, dan satu hal ini yang bikin aku jadi lebih tenang, lebih bisa ngendaliin rasa kesal karena gak direspon orang lain. Yaitu aku belajar tentang manusia yang gak semuanya bisa ngasih respon yang baik. Bukan karena mereka gak mau, tapi karena mereka gak bisa. Ada banyak faktor yang bisa melatar belakanginya. Seperti contoh, mereka yang gak terbiasa ekspresif, gak tahu gimana caranya ngasih respon yang baik, dan sebagainya. Aku jadi mikir, orang yang gak responsif maupun ekspresif saat kita bercerita, bukan berarti orang itu tidak mendengarkan cerita kita. Bisa jadi mereka masih berusaha mencernanya dan belum tahu harus merespon seperti apa. Karena percaya nggak percaya, ada orang yang emang bisa ngasih respon yang baik sekaligus ngasih saran ketika ada yang bercerita. Tapi ada juga yang cuma bisa ngasih respon yang baik tapi nggak bisa ngasih saran, atau nggak bisa ngasih respon tapi bisa ngasih saran, atau bisa juga ada orang yang nggak bisa ngelakuin keduanya. Kita nggak bisa ngejudge orang lain tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita udah tahu aja tuh, belum bisa dikatakan kita berhak ngejudge orang lain. Jadi, lebih baik kita berusaha menghindari ngejudge orang lain. Masih banyak hal baik yang bisa kita lakuin. Menyesal setelah oversharing memang rasanya menyebalkan. Pengen ngulang biar nggak oversharing, tapi udah terlanjur. Ya, buat sekarang aku jadi lebih banyak belajar buat ngontrol diri,
buat lebih ngefilter hal-hal apa aja yang bisa aku share ke orang lain dan mana yang harus lebih banyak aku keep sama diri sendiri. I think dengan begitu aku lebih terhindarkan dari rasa menyesal setelah banyak bercerita. Dan ditambah dengan berusaha memahami bahwa gak semua orang bisa ngasih respon maupun saran yang baik. Karena melihat diriku sendiri yang belum tentu juga bisa ngelakuin itu. Jadi, semoga gak ada lagi kejadian menyesal setelah oversharing ke depannya. Kalau menurut Yorobun gimana? Yorobun pernah ngerasa menyesal setelah oversharing atau enggak? Kalau pernah, biasanya Yorobun ngapain atau apa yang Yorobun lakuin entah buat ngilangin perasaan menyesal itu atau langkah pencegahan apa yang Yorobun ambil biar kedepannya nggak kejadian lagi. Aku pengen denger cerita dari Yorobun dong. Kalau Yorobun mau cerita ke aku, Yorobun bisa DM ke Instagram podcast makan malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Terima kasih Yorobun. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.